Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Reza Mevia dapat menjumpai Anda di Lintas News Siang dengan berbagai info yang aktual, tajam, dan terpercaya. Pemirsa, inilah Lintas News selengkapnya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di dekat Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis 15 September 2022. Koordinator isu BEM SI Dwiki Sandi mengatakan aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia mengklaim unjuk rasa lanjutan ini diikuti ribuan massa dari berbagai kampus se-Indonesia. Sebelumnya BEM SI telah menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang pertama pada Kamis 8 September 2022 lalu. Mereka mengultimatum pemerintah agar dapat memenuhi tuntutan dalam kurun waktu 7 kali 24 jam sejak demo pertama digelar. Polda Metro Jaya akan menerjunkan sebanyak 6.124 personil untuk mengamankan aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang digelar di sejumlah titik di Jakarta hingga Bekasi. Kelompok protes dari berbagai elemen masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Aksi unjuk rasa digelar sejumlah elemen di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia. Unjuk rasa yang digelar masyarakat seiring dengan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax yang diumumkan Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu 3 September 2022. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, Presiden Grup Bank Dunia David Malpass mengungkapkan kekhawatirannya mengenai laju pertumbuhan ekonomi global yang kian menurun. Menurutnya, penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan menyebabkan resesi global dan jika dibiarkan berkepanjangan akan mengakibatkan kehancuran bagi orang-orang pasar negara berkembang. Resesi ekonomi merupakan kemerosotan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut, menurunnya kegiatan produksi dan jual beli, serta meningkatnya angka pengangguran. Sejumlah tokoh negara memprediksi bahwa resesi global akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Resesi ini dipicu oleh pandemi COVID-19, beredarnya virus monkeypox, dan peperangan yang melibatkan Rusia dan Ukraina. Peperangan menyulitkan kegiatan ekspor dan impor, sehingga mengganggu ketersediaan komoditas yang dibutuhkan oleh berbagai negara. Hal tersebut yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas yang lama-kelamaan akan mengakibatkan inflasi. Perusahaan asal Jepang Nomura Holding memperkirakan negara-negara di Uni Eropa, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Kanada akan jatuh ke dalam resesi pada tahun 2023. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir optimis mengatakan Indonesia tidak akan mengalami resesi, melainkan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh hingga 5% sampai tahun 2045. Menurutnya Indonesia dapat tetap kuat karena Indonesia konsisten menjalani hilirisasi terhadap produk dari sumber daya alam. Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia seperti yang terjadi pada Juli lalu. Indonesia mengekspor ayam ke Singapura setelah negara Singapura dan Malaysia kekurangan pasokan daging ayam. Indonesia memiliki anak muda yang kreatif dan inovatif, sehingga mampu membuat bidang industri kreatif terus berkembang. Salah satunya adalah digital ekonomi. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Lintas News Siang kali ini. Saya Reza Mevia mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.